Halo guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan job order costing, ya, produk and service costing, job order system. Hmm, kita lihat apa aja pembahasan di buku. Jadi di chapter ini sebenarnya lebih kepada pengenalan, ya, yang di awal itu di mana karakteristik perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa. Kalau kita tahu, memang dari segi segi struktur, ya, untuk yang perusahaan manufaktur pasti mereka punya, bentar, komposisi biayanya pasti ada direct material, direct labor, dan biasanya ada overhead. Ya, direct material, direct labor, overhead. Jadi overhead ini intinya isinya selain material sama direct labor, semua masuk ke overhead. Kalau material kan sudah jelas, kalau kita bikin sepatu, ya, so, komponennya pasti bahan-bahan penyusun sepatu itu. Terus direct labor itu otomatis yang mengerjakan secara langsung. Nah, adapun em, yang tidak termasuk kedua ini, yang tidak termasuk kedua ini, dan biasanya dia sebagai pelengkap, tapi masih dalam kategori produksi, ya. Jadi masih dalam masuk ke produksi itu ke overhead. Ya, contohnya penyusutan pabrik. Penyusutan pabrik itu nggak bisa, penyusutan pabrik. Penyusutan pabrik ini nggak bisa kita masukkan ke direct material atau direct labor. Pasti otomatis masuk ke overhead. Ya, jadi semua yang di luar material dan direct labor itu otomatis overhead selama dia masih terkait dengan pabrik. Kecuali nanti ada misalkan penyusutan kantor. Kantor ini nggak termasuk ke dalam ketiga ini. Ya, kantor ini nanti itu akan masuk ke eh, administrasi gitu, ya. Hmm, administrasi selling expense kayaknya. Jadi masuk ke biaya lain-lain. Nah, kalau untuk perusahaan jasa, em, ini secara singkat dibahas, memang struktur biaya dia lebih kepada intangible, ya. Jadi jasa apa yang mereka kerjakan. Misalkan kalau biasa jasa rumah sakit, ya pasti mereka ada punya nanti biayanya adalah biaya treatment. Atau kalau dia travel, biasanya pasti ada biaya transport, misalkan supir dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke topik hmm, job order system. Jadi job order system itu di mana, di mana ya, sebentar. Oke, sebelum masuk ke job order system, kita harus tahu dulu atau mengenal, ya, tentang accounting system, ya, atau sistem akuntansi em, di perusahaan itu seperti apa sih. Nah, untuk yang costnya itu kita kita akan melihat banyak tipe-tipe costnya. Ini yang dinamakan record cost. Jadi ketika kita em, banyak transaksinya, kita akan menemukan kayak purchase material, payroll, terus supervisor payroll, depresiasi, utility, dan sebagainya. Nah, ini kita kan banyak kategorinya gitu, ya. Nah, dari semua cost ini, kita akan harus mengelompokkan dulu. Cost ini masuk ke material kah, masuk ke labor kah, atau masuk ke overhead kah? Nah, jadi penting untuk kita tahu, walaupun nanti ketika kita menjurnal banyak nih nama-namanya, nama-nama apa nama keterangannya, ya, biaya ini, biaya itu, bayar ini, bayar itu, pembelian ini. Nah, itu kita harus masukkan
apakah itu masuk ke direct material, apakah masuk ke direct labor, atau masuk ke overhead. Karena nanti tiga komponen biaya ini akan jadi dasar untuk menyusun um, cost assignment ya, untuk nanti ketika menghitung harga unit per produk. Itu kurang lebih gambaran singkat. Terus baru kita masuk ke job order costing. Oke, mungkin secara uh, garis besar job order system ini jadi em, sebuah apa ya, sebuah sistem biaya di mana dia berdasarkan pesanan biasanya. Ya, jadi em, sistem manajemen biaya di mana semuanya semuanya gitu ya. Misalkan kita ada pesanan baju, baju sorry, mending yang agak kompleks, misalkan satu satu set em, pakaian gitu ya, pakaian formal. Nah, ini ini ada pesanan ya, jadi pesanan itu dari customer, nanti dia akan pesan ke perusahaan, dia order ke perusahaan. Nah, nanti perusahaan akan menentukan berapa sih nanti harga per unit dari si satu set pakaian formal ini. Nah, untuk tahu harga per unit, otomatis kita harus tahu dulu nih direct material, direct labor, sama overheadnya, ya. Karena ketika ini sudah tahu, kita bisa menentukan nanti price per unit atau harga per unit. Nah, apalagi nanti kalau perusahaan itu, misalkan ini job satu ya, karena kan ada perusahaan mungkin menerima beberapa pekerjaan. Ini job satu. Ya kalau dia ada job dua, misalkan dia minta pesan satu set jaket misalkan, satu jaket, ya ini juga sama. Jaket ini nanti ke perusahaan, ini nanti kita harus menentukan harga jual per unitnya. Makanya nanti ini masuknya ke sini nanti. Nah, harga jual per menit yang fokusnya adalah kita tahu nih dari material, dari labor dan overhead. Nah, di perusahaan nanti ada namanya job order sheet. Job order sheet itu dia untuk mencatat setiap transaksi-transaksi rincian yang dari direct material, dari labor sama overhead. Kalau kita lihat di sini, nah ini contoh job order cost sheet. Jadi di sini ada informasi dari materialnya berapa, butuhnya berapa, jumlahnya berapa. Terus hmm, dari lebarnya juga per jamnya berapa sih orang ngerjain gitu ya. Dihargai upahnya berapa gitu. Dan di sini overheadnya berapa dan sebagainya. Nah, ketika kita total direct material, labor sama overhead itu menghasilkan namanya total cost. Ternyata total cost 1048 itu adalah total cost untuk mengerjakan 1100 unit. Jadi 1048 itu ya untuk 100 unit. Nah, gimana kalau dia per unitnya dijual berapa sih? Tinggal kita bagi aja. 1048 dibagi dengan 100. Berarti per unitnya adalah 10,48 gitu. Nah, sebenarnya ini kan sudah dalam bentuk rekapan, resume ya. Nah, sebenarnya dia nanti ada per masing-masing. Pertama dari material. Material itu untuk bikin satu
Ini apa ya tipenya? Number acquisition. Oke lah. Nah, untuk bikin em, satu apa ya satu produk gitu kan. Dari material sendiri dia punya butuhnya apa sih gitu. Oh, ternyata dia butuh casing. Butuhnya berapa? Butuh 100. Harga casingnya per satu itu per unit berapa? 3 dolar. Berarti total costnya itu $300. Nah, itu untuk material. Sekarang kita ke job job time tickets. Biasanya job time tickets ini dia em, terkait dengan orang ini ngerjainnya. em, Misalkan saat job ini dikerjain sama berapa kalau kalau di sini 45 orang, di mana ada berapa jam mereka kerja, dan pasti setiap jam itu mereka dihargai berapa rate-nya. Nah, yang ketiga adalah overhead eh, applic- eh, applic- application. Ya, overhead ini ingat ya, overhead ini kita harus nanti menentukan yang namanya adalah em, predeterminate overhead. Ya, predeterminate overhead ini rate ini kayak tarif overhead lah. Bahasa gampangnya adalah ini tarif overhead. Di sini ada nggak ya? Kalau di sini contohnya sih mereka punya 3 job, em, tiga pekerjaan, job 62, job 63 sama 64. Di mana ada beginning balance, terus ada material requisitionnya, terus ada direct labor cost. Terus overhead itu overheadnya dia berdasarkan kata dia overheadnya itu adalah 60% dari direct labor cost. Terus informasi berikutnya ternyata job 62 ini dia selesainya job 62 itu 6 job 62 selesai, dan menjual, dan job 62 ini dijual 125% dari costnya. Yang ditanya adalah what the meaning beginning balance for what is there no beginning balance? Hmm, ini kan Maret. Ya, jadi sebenarnya jadi di job 62 ini dia punya saldo beginning balance. Beginning balance itu maksudnya kayak di bulan sebelumnya tuh jam 62 ini kan dia masih ada yang belum selesai, tapi baru selesai em, belum selesai sehingga dimasukkan ke bulan Maret gitu. Jadi di bulan bulan Februari dia 620 ini nilainya belum selesai. Nah, sehingga dia masih saldo 620 ini akan lanjut ke Maret. Ya, sehingga nanti komponen biayanya em, komponen biayanya kita harus menghitung keseluruhan. Nah, di sini jam 63 sama 64 kenapa nggak ada beginning balance? Karena kalau kita lihat job 62 ini tuh udah selesai gitu ya di Maret gitu.
sorry, job 63, job 64 ini dia katanya em, dia nggak selesai ya. Em, this job was clearly not finished since more cost was added in March. Job 3 said we start in March. Ya, maksudnya beginning balance tuh dia ada kerjaan yang Februari belum selesai, terus dimasukkan ke bulan Maret gitu. Nomor 6 job 63 ke 64 kan nggak ada karena mungkin sebelumnya dia memang sudah selesai jobnya. Jadi benar-benar 63 sama 64 ini job yang baru untuk bulan Maret. Jadi nggak membawa saldo berikutnya. Nah, di sini ditanyakan hitunglah apa namanya job order cost berarti nanti ada direct material, direct labor sama overhead. Ingat kalau kalau job 62 itu beginning balance-nya harus kita masukkan karena itu cost bulan sebelumnya. Jadi bulan sebelumnya tuh ada job order yang belum selesai, itu baru selesai di bulan Maret. Hingga nanti beginning balance-nya 620, ya ada 620 itu, terus ada 4.900, ada 2.500. Nah, apply overhead-nya adalah tadi kata dia berapa persen? 60% dari direct labor cost. Berarti 60 dikali dengan 4.900 sendiri. Yang 1.500 ini itu adalah 60% dikali dengan direct labor cost. Direct labor cost-nya itu 2.500. Ketemulah 1.500. Tuh. Nah, ini job semuanya sama. Nah, total jobnya itu atau total cost-nya itu 9520 ini untuk yang job 62. Tadi kan direct material, direct labor, overhead. Kalau ada beginning balance, kita tambahkan beginning balance. Terus job order, price, mau apa tiga, hitunglah price dan gross margin. Karena harganya job 62 itu 9520, kata dia kan tadi ngejualnya 125%. Berarti 9520 dikali dengan 1 plus 125%. Koma 11.900 gitu. Hmm, sorry, 1,25 gitu. 1 plus 25%. Nah, gross marginnya adalah ini kan sales. Sales dikurang cost. Salesnya 11.900, costnya adalah 9520. 2380. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara akuntansi, ini sedikit kita bahas. Ketika kita pengen ada pembelian material, pasti kita akan mencatat pertama adalah debit. Ini ketik aja. Jadi ketika ada material, pasti kita akan catat debitnya. Material inventory, kreditnya adalah account payable. Jadi kalau ini pembelian secara utang, mencatat seperti ini. Terus ketika nanti dia dibeli, sorry, diproses, ini kan baru dibeli materialnya. Kemudian saat diproses, kita akan masukkan debitnya adalah work in process. Nah, tergantung berapa yang diprosesnya. Ternyata dari 2.500 material yang kita beli, kita baru ngeprosesnya 1.500 ya. Berarti kita cari 1.500, kredit tadi adanya adalah material inventory. Terus, kalau untuk, ini kan untuk material. Kalau untuk direct labor, ini pasti nanti adalah debitnya WIP
Jadi dia nggak ada langsung ke work in process. Kreditnya adalah utang gaji. Jadi kalau yang tadi kan ini kan untuk yang material ya, direct material. Terus ada direct labor. Nah, untuk overheadnya, overhead cost itu dia pakai overhead rate atau tadi per determinan. Jadi kalau di sini misalkan overhead cost-nya adalah 9.600, terus em, cost drivernya itu adalah dari direct labor hours sama dengan 2.400. Jadi rumus untuk overheadnya ini sebenarnya total overhead cost dalam dolar dibagi dengan overhead cost cost drivernya. Jadi overhead cost ini nanti basisnya apa ya? Dia basisnya adalah atau dasarnya, dasar asumsinya pakai direct labor hours. Hingga nanti direct labor hoursnya di sini di soal 2.400. Ketemu rate-nya sama dengan 340. Nah, 340 ini nanti kita jurnal debitnya adalah work in process. Nah, kreditnya overhead control. Nah, sebenarnya 340 ini adalah nilai yang overhead apply. Mungkin sebelumnya sudah dibahas ya di chapter sebelumnya. Kalau overhead apply ini di mana kan kita dalam 1 tahun akuntansi itu nggak bisa apa namanya em, agak susah untuk membudgetkan atau mengestimasikan. Kalau material kan gampang ya, material itu em, dari jumlah kebutuhan, dari labor juga pasti dari jumlah jam tenaga kerja. Tapi kalau overhead ini kan terlalu banyak gitu aktivitas di overhead itu sehingga kita pakai pendekatan yang sederhana itu pakai jam kerja gitu. Jadi overhead ini pakai asumsi direct labor hours. Nah, karena asumsi ini dia overhead rate-nya ini semuanya ini angka yang dipakai adalah angka budgeting. Ya, angka budgeting yang kita pakai walaupun nanti overhead-nya tadi kan overhead-nya berapa ya? $4 ya. Sorry. Overheadnya itu $4. Ini sebenarnya budgeting. Nah, $4 ini nanti kita akan kalikan dengan $4 ini kita akan kalikan dengan aktual direct labors. Karena kan di sini cost driver yang atas ini baru estimasi juga sebenarnya. Jadi yang atas ini semuanya adalah estimasi. Nah, nanti kita kita akan hitung direct labor apa namanya? Estimasi atau budget ya sama. Nah, nanti di aktu tarifnya ini, tarifnya $4 ini kita akan kali dengan aktual dari labor hours. Karena 2.400 ini baru estimasi, kita harus tahu aktualnya berapa. Ternyata aktualnya itu ada 60 jam dari labor hours sama ada 25 dari labor hours. Ya, ketemu ini kan 100, sorry ini 240, ini 100, jadilah 340. Nah, ini namanya applied. Dan jurnalnya, apa sih jurnalnya nanti dia akan debitnya adalah WIP, kreditnya overhead control. Jadi setiap
yang yang dibebankan itu akan dikredit karena nanti yang kan overhead ini harusnya debit ya karena kita ngikutin konsep konsep apa namanya kayak material kayak yang lain-lain itu kan direct, ya dia overhead control ini dia kayak akun sementara sebenarnya akun penampung aja ya makanya kita catat dulu di WIP senilai 340. Nah nanti di perjalanan ternyata kita sudah ketahuan nih overhead yang benerannya ini kan kita baru estimasi baru nanti ada istilahnya aktual overhead cost di mana aktualnya itu 415 ternyata dihitung-hitung. Aktualnya 415 berarti ingat ya, kita ngebebanin beban overheadnya itu adalah 340. Aktual overhead ini estimasi overhead 340. Terus sekitar, hmm. Bentar, kenapa ini? Oke. Nah, aktual beban overheadnya adalah 415. Ya, mungkin seperti yang dijelasin sebelumnya ya, kita um, dalam satu tahun periode akuntansi itu nggak bisa langsung mencari aktual overhead. Karena aktual overhead ini, um, aktual overhead ini apa ya istilahnya? Dia akan terus um, aktual overhead ini baru ketahuannya nanti setelah periode berjalan gitu. Sementara kan kita butuh di awal ya. Jadi kalau dalam akuntansi itu kita di awal tahun ini, nah di awal periode ini kan em, bulan 12 ya, akhir tutup buku ini bulan 1. Nah di 1 ini kita perlu tahu nanti kalau direct material kan gampang ya, direct material, direct labor ini dia based on apa yang dikerjakan. Ya jadi ya, kalau dibeli beli material ketahuan terus direct labor juga em, eh, tenaga kerja langsung juga ketahuan tergantung dia kerjanya apa gitu. Tapi kalau overhead ini dia agak agak susah untuk nge-tracingnya gitu overhead ini. Kita pakai pendekatannya estimasi dulu. Karena kita pengen harus lengkap nih DM, DL, MOH, overhead. Ini harus lengkap perhitungannya. Nah, overhead ini kita pakai estimasi dulu. Estimasi tarifnya ya per unit ya atau rate-nya. Kita butuh rate-nya. Rate-nya itu ternyata tadi $4. Ini estimasi. Nah, $4 ini nanti dikalikan dengan em, aktual outputnya. Jadi biar ada angka dulu di awal gitu. Biar ada angka dulu. Karena kalau kita langsung rekap 250 gini em, agak susah ya kalau sini ya. Under a normal costing approach, for head cost and never sent jobs.
Mm-mm. Oke, mungkin sedikit kita bahas ulas ya tentang konsep job order closing ini sebelum masuk ke mana-mana biar clear. Jadi misalkan kita punya pesanan, ada orang pesan mau pesan dong mebel atau kursi atau meja 100 gitu kan. Berapa ya harganya? Nah, misalkan ini kan mereka baru customer itu baru mesen meja terus sama si mereka tanya ke perusahaan berapa ya harganya. Nah, harganya pasti kan perusahaan itu akan basicnya adalah ngitung pertama material, yang kedua adalah tenaga kerja langsung, baru overhead, kan? Baru nanti dia bisa nyebutin, oh harganya segini gitu. Harganya misalkan 500.000 rupiah misalkan per meja. Nah, untuk pertama kita lihat untuk material. Material sendiri itu kan lebih gampang ya. Misalkan material ini biaya material gitu ya. Untuk bikin 10 meja, untuk bikin 100 meja, misalkan butuh kayu sekian misalkan. Butuh kayu 100. Nah, kayu ini kan kita dulu pernah beli tinggal ngambil di gudang kan gitu soalnya. Kayu ini butuh 100 kita ambil di gudang di mana kayu ini dulu pernah kita beli harganya misalkan 100.000 gitu. Nah, tinggal kita kali berapa. Sehingga biaya material ini bisa langsung ketemu. Sama juga upah ya. Upah ini, upah atau tenaga kerja ini juga langsung langsung tahu karena kita sudah ada biasanya satu orang tukang ini per jamnya berapa ya? Ini pasti sudah bisa kita hitung di awal. Tergantung nanti em, mereka mengerjakan berapa jam. Kalau satu unit selesainya adalah 5 jam, misalkan 5 jam, di mana per jamnya adalah 10 em, 50.000 misalkan. Ya kita tinggal kali, berarti satu unit ini menghasilkan 250.000 upah gitu. Nah, yang jadi masalah adalah overhead. Overhead ini, kan overhead itu isinya apa? Overhead itu. Overhead itu tadi kan ada yang isinya penyusutan, listrik pabrik, terus ada kadang gaji supervisor gitu. Yang di mana semua ini baru bisa dihitung akhir bulan. Sementara kita butuh butuh saat diproduksi juga. Misalkan butuhnya saat diproduksinya adalah di 10 Maret. Nah, ini material sama upah ini bisa kita track jelas hitungannya. Tapi overhead ini baru bisa akhir atau di 31 Maret kita tahu. Baru 31 Maret kita tahu informasi ini. Sehingga nggak ketemu jalan tengahnya. Makanya kita pakai yang namanya overhead applied. Jadi overhead sementara. Caranya adalah overhead budget. Jadi budgeting overheadnya berapa sih? Estimasinya. Berarti nanti harus pakai history. Misalkan estimasinya adalah 500.000, lima 25 juta karena untuk 100 kursi. Sorry. Nah, misalkan ini 25 juta. Nah, ini baru budgetnya dibagi dengan, nah, overhead ini dasarnya apa ya? Karena kan overhead ini macam-macam ada isinya, penyusutan, listrik, gaji, dan sebagainya. Sehingga agak sulit untuk
mau jalan tengahnya apa gitu, biar bisa kehitung overheadnya. Nah, berarti kita pakai pendekatan, ya udahlah asumsinya atau kebijakan manajemennya bahwa overhead ini pakai jam kerja lah, jam kerja. Nah, jadi nanti ketemu tarifnya, oh jam kerjanya misalkan 200 berapa jam misalkan, 20.000 jam atau 25.000 jam. Ya tinggal kita bagi berarti overheadnya. Hmm, overheadnya berarti tinggal berapa? Tinggal 1.000 ya. Ya, tinggal 1.000 rupiah per jam. Nah, sudah, berarti kalau sudah ketemu ini, em, ini yang bisa kita hitung nanti untuk apa namanya, direct material, terus em, mungkin 250 aja, ganti aja, terlalu aneh angkanya. 10 jam, ini 250 jam. Nah, tinggal 100.000 per jam overheadnya. Ya sudah, berarti sekarang ini sifatnya apply ini sementara karena di sebelum Maret tuh pengen tahu harganya berapa sih gitu. Maka DL plus overhead ini bisa kita ketahui. Tapi di akhir 31 Maret nanti ketika sudah ada angka overhead yang beneran aktual itu harus kita sesuaikan. Nah, makanya nanti ada istilah kalau overhead applied itu yang pakai budgeting. Lebih overhead apply-nya 300 misalkan. Ternyata overhead aktualnya ini adalah 400. Berarti kita overhead ini kan basicnya adalah cost. Ini anggaran kita 300, aktualnya 400. Berarti kita kurang beban. Nanti kita harus em, menambah ya, sorry. Berarti kalau kita 300, overheadnya 400, ini yang dinamakan under applied. Kita kurang nih ngebebaninnya. Kita cuma ngebebani 300 yang harusnya 400. Makanya ada istilah under applied. Dan kebalikannya ya, kalau misalkan overheadnya apply-nya itu adalah 450 dan overhead aktualnya adalah em, 300. Nah, ini berarti kita kelebihan ngebebanin. Ini yang namanya kan harusnya 300 nih bebannya. Kita ngebebannya cuma 450. Ini namanya overhead upper applied. Itu aja konsepnya. Jadi kurang kelebihan over nih, kelebihan ngebebanin. Nah, dalam kasus ini dia under. Dalam kasus soal dia jadi apa? Dia masuknya adalah estimasinya 340, aktualnya 415, berarti dia under applied. Nah, jurnalnya masih sama, WIP sama overhead control. Nanti di akhir apa namanya?
Di akhir periode kita akan, oh ya, 415 ini kan 340. 415 ini yang aktualnya harus kita jurnal juga. Nah, ini baru kita jurnal nanti overhead control. Yang ini yang aktual ya. Yang ini kan applied. Jadi jurnalnya mau under, mau upper, tetap WIP pada overhead control. Nah, sekarang overhead controlnya itu ada di aktual, terus kreditnya apa? Yang tadi misalkan utang gaji, terus apa lagi tadi? Akumulasi depresiasi, terus ada utilities payable, dan lain-lain ya. Nah, ini yang tadi 415 ini. Yang 415 kita jurnal. Berarti kita punya dua nih. Satu kredit 340, terus ada di debit 415. Nah, ingat ya, hak kontrol ini sifatnya adalah dia sementara. Nanti kita akan lakukan jurnal penutup. Berarti nanti di hmm, oke, sebentar. Nah, tadi kan kita sudah mencatat WIP. WIP ini itu nggak akan mungkin seterusnya di WIP. Nanti WIP ini pasti akan berubah wujud. Jadi finish good. Nanti menjadi finish good. Pasti nanti jurnal kan kita reclass. Debitnya adalah finish good. Kreditnya adalah WIP. Entah WIP dari mana-mana tadi kan kita bisa breakdown. Nah, tadi kita pasti punya yang gantungnya di mana saldo debit OH kontrolnya itu ada 415. Terus ada saldo kredit OH kontrol 315 atau 340. Ini saldonya itu harus kita nolkan. Berarti kalau untuk menolkannya ini kita harus menjurnal nanti jurnal penutupnya debitnya adalah kredit ya kreditnya sorry. Tadi kreditnya harus kita jurnal kredit ya OH kontrol 75. Karena biar kan debitnya 415, kreditnya 340, sehingga ini selisihnya 75. Nah, biar biar debit kreditnya nol, nol tuh nanti kan debit dikurang kredit jadi nol gitu. Saldonya jadi nol. Karena kan ini masih ada saldo 75. Kita harus ngekreditin lagi. Oh, kontrol. Kita kreditin lagi 75, baru biar nanti secara buku besar ini saldonya jadi nol. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah selalu menambah COGS 75. Oke. Nah, nanti ketika kita bikin laporan laporan eh, sedikit sedikit mengingatkan ya bahwa laporan kita ada punya COGM, cost of goods manufacture, sama COGS. COGM kan jelas ya rumusnya. COGM itu, ya ini kita review lagi. COGM itu adalah um, direct material DM use ditambah direct labor ditambah overhead. Tapi ini overheadnya aktual. Terus di sini ada adjustment terkait dengan under applied. Baru ini adalah overhead applied.
Ya. Jadi dia sebenarnya gimana ya gampangnya ya. Kayak jadi COGM itu adalah direct direct material ditambah direct labor ditambah manufacturing overhead aktual. Aktual aktual tapi dia tanda bintang. Manufacturing overheadnya tanda bintang. Nah, manufacturing manufacturing overheadnya ini dia dari manufacturing overhead aktual dikurang dengan tadi kan ada under applied. Nah, jadi dia nilainya ini. Kalau dia kalau dia kalau dia si over ya kita tambah aja over applied. Nah, itu formulanya. Baru nanti setelah itu hasil hasil dari DM plus DL plus OH itu nanti sama dengan manufacturing cost namanya. Baru manufacturing cost dikurang WIP awal ditambah WIP awal barang dalam pesawat dikurang WIP ending sama dengan COGM. Nah, untuk COGS ini tinggal COGM ditambah finish good awal ditambah dikurang finish good akhir terus hmm, ditambah adjustment dari under apply karena tadi ada jurnal penutup ya terkait overheadnya sama dengan COGS. Nah ini. Hmm, mungkin job order costing kurang lebih kayak gini ya untuk perhitungannya. Yang penting kita tahu COGM. COGM ini rumusnya adalah direct material, direct labor sama overhead. Nah, overheadnya ini pakai yang mana? Pakai yang sebenarnya ini adalah overhead applied ya. Nah, overhead apply itu dihitung dari manufacturing overhead aktual dikurang under under applied. Kalau dia under applied, kalau dia over applied kita tambah. Nah, hasilnya nanti kan ketemu DM, DL, OH itu namanya manufacturing cost. Manufacturing cost ini dia tambah kita tambah WIP beginning, kita kurang WIP ending sama dengan cost of good manufacture. Cost of good manufacture ditambah dengan finish good awal kurang finish good akhir ditambah penyesuaian terkait under apply. Kalau dia under apply, kalau dia over applied dia nanti minus. Ketemu lah COGS. Jadi sebenarnya di sini langsung tanpa aktual kurang under juga kayaknya nggak apa-apa langsung nilai applied-nya. Cuman ini untuk menunjukin aja. Karena nanti tetap penyesuaiannya itu ada di akhir di COGS. Untuk job order costing paling sekian karena tidak ada isu lagi. Intinya kita tahu konsep biayanya direct material, direct labor sama overhead-nya itu. Overhead-nya itu nanti bisa variasi, bisa aja dia pakai metode
ABC costing. Ya, ini dia ternyata dia masih pakai yang em, rate, rate predetermined rate-nya itu dia yang single, yang pakai cuman jam kerja. Oke, sekian video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Makasih.